kabar? Bareng Nara di sini di catatan harian Nara, cari Nara. Hari ini spesial mau beli seafood di pasar ikan Kedonganan. Kenapa nggak di pasar ikan lain? Karena ada hal yang menarik. So stay tune terus sampai akhir video ya. Sekarang kita ada di Jalan Raya Kerobokan. Sengaja nginep di daerah sini karena selain banyak villa dengan harga terjangkau, terus deket sama pantai. Dan Nara interest banget nih sama banyaknya toko-toko furniture dan home decor di sini, yang genrenya mulai dari hand paint yang kerasa banget artnya, contemporary furniture, sampai modern design dengan sentuhan Bali. Dan kalau kita masuk ke setiap tokonya, berasa kayak di galeri seni, itu saking bagus dan artistiknya. Next, kita masuk ke Sunset Road. Biasanya nama jalan kan pakai nama pahlawan ya, atau dalam bahasa Indonesia. Kenapa nih Sunset Road pakai bahasa Inggris? Ada ceritanya. Jadi, dulu Mei tahun 1964 di Denpasar terjadi perubahan nama jalan besar-besaran. Misalnya nih, Jalan Majapahit jadi Jalan Imam Bonjol dan banyak lainnya. Cuman Sunset Road aja yang namanya nggak dirubah. Karena emang Sunset Road tuh cocok banget sih. Dia kan deket ya sama pantai-pantai matahari terbenam kayak Kuta dan Legian. Nih sekarang kita ada di Underpass Dewa Ruci. Siapa nih yang ke Bali sebelum tahun 2013? Simpang Dewa Ruci tuh kan macet tiada tara. Makanya begitu diresmiin 14 Juni 2013 langsung lancar jaya. Dan ini tuh underpass pertama di Bali. Nah ini sekarang kita ada di Jalan Bypass Ngurah Rai. Salah satu jalan yang penting karena menghubungkan 4 titik: Bandara, Denpasar, Sanur, Kuta, dan Nusa Dua. Makanya di sini banyak hotel-hotel dan tempat makan yang mulai dari backpacker sampai hotel besar ada di sini. Terus di sini juga banyak pusat oleh-oleh karena dekat bandara ya. Ini kayak kiri depan ada Krishna yang terkenal banget karena diklaim sebagai pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Bali. Kayaknya kalau orang ke Bali tuh pasti beli oleh-oleh di sana. Terus di kanan depan ini gedungnya ikonik banget. Ada The Keranjang yang setiap spotnya itu instagramable. Terus ada Kampung Langit sebagai sky park pertama dan terluas di Bali. Siapa yang udah pernah ke sky parknya? Sebelah kiri banyak jajaran pia dan termasuk pia legong yang legend banget, yang biasanya kalau ngantri sampai ke jalan dong. Next kita masuk ke Underpass Ngurah Rai. Nah, Simpang Tugu Ngurah Rai ini sebenarnya sering macet parah ya, karena dia titik temu akses untuk Bandara Ngurah Rai, Tol Bali Mandara, terus Denpasar dan Nusa Dua. Makanya sejak tahun 2018 area ini langsung berkurang kemacetannya 50%. Sebenarnya ya, di Bali tuh bikin underpass tuh susah, rumit gitu. Kenapa? Subscribe ya, nanti Nara ulas di video lain. Ya, sekarang kita masih di Bypass Ngurah Rai. Sebelah kiri tuh, ini kan banyak rumah-rumah ya. Itu belakangnya nggak jauh itu area benua yang terkenal banget sama Tol Bali Mandaranya. Kalau lewat tol itu luar biasa bagus banget ya. Sepanjang jalan kiri kanan laut. Dan dia satu-satunya tol di Indonesia yang ada jalur motornya. Memang ya Bali itu hebat banget pembangunannya. Bahkan di tahun 2022 ini ada salah satu proyek yang ditunggu banget beresnya. Pelabuhan Segitiga Emas. Jadi kawasan Segitiga Emas itu nanti pelabuhannya akan dibuat lebih proper. Kayak satu, Pelabuhan Sanur di Denpasar. Yang kedua, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida.
Terus yang ketiga, pelabuhan Dias Munju di Nusa Ceningan. Sebelumnya nih, 3 area ini belum ada pelabuhan. Jadi nih kalau kita mau nyebrang ke Nusa Penida misalnya dari Sanur, sebelum naik kapal pasti harus turun air dulu baru bisa naik kapal. Itu tuh air laut bisa sampai selutut baru kita naik. Terus udah pasti basah. Dan makanya banyak juga yang digendong sampai koper-kopernya dinaikin kepala. Nanti kalau 3 pelabuhan di segitiga emas ini selesai, efeknya tuh bakal luar biasa banget. Yang pertama, naik kapal nggak perlu basah lagi, biar lebih nyaman dan aman. Jadi wisatawan lokal dan wisatawan asing juga bisa lebih banyak ke area Nusa Penida. Terus yang kedua, kalau kirim barang ke Nusa Penida tuh sekarang mahal biayanya. Nah nanti bisa lebih murah. Jadi otomatis perekonomian di daerah Nusa Penida juga bisa naik. Terus yang ketiga, biasanya tiap ada acara keagamaan, misalnya nih ada odalan pura penataran pet, ratusan masyarakat Hindu tuh nyebrang ke Nusa Penida. Jadi nanti waktu ada acara nyebrangnya jadi lebih nyaman. Nah ini kalau udah masuk jalan Pasir Putih, kita udah mulai deket dengan pasar ikan Kedonganan. Tandanya apa? Ikutin ya, bentar lagi masuk ke ini dia. Udah ada yang jaga. Di sini kita bayar tiketnya 5.000 aja. Kayaknya dari pagi sampai malam standby ya. Makasih, Pak. Ini kurang lebih jam 4-an, jam segini datang masih ada ikan gak sih? Pasar ikan Kedonganan itu buka dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Nah, pengaturan jam bukanya ini cocok banget karena kalau kita datang pagi pas matahari terbit bisa lihat nelayan yang baru datang. Kalau ikan-ikan yang umum itu dijualnya normal, tapi kalau ikan-ikan besar dan ikan langka kayak ikan mahi-mahi itu akan dilelang. Terus kalau kita datang untuk makan siang dan makan malam, pasar ikan masih tetap buka dan masih lengkap gitu. Udang, seafood dan lainnya tuh masih ada. Cocok ya? Sebenarnya di Bali tuh ada 4 pasar ikan yang terkenal. 1, pasar ikan Kedonganan Jimbaran yang ini tuh. Yang kedua, pasar ikan Kubu Tambahan di Buleleng. Itu langsung dari nelayan. Jadi ya habis beli ya masak bawa pulang di rumah. Seperti pasar ikan tradisional lainnya. Cuman dia lebih segar karena langsung dari nelayan. Terus yang ketiga, ada pasar ikan Gunung Agung Denpasar. Di sana kalau beli minimal 5 kilo. Biasanya sih pengusaha resto banyak belanja di sana. Terus yang keempat, ada pasar ikan hias Bringkit Bali. Itu ada di Mengwi. Harga ikan hiasnya di sana terkenal murah dan lengkap, sampai koi juga ada. Dari keempat pasar ikan tadi, cuman di Kedonganan aja yang ada ini. Coba lihat di kiri jalan ya, ada banyak resto yang tulisannya jasa bakar 15.000, jasa bakar 20.000. Ini semua resto di jalan ini sama loh. Jadi untuk makan di resto itu ada alurnya. Pertama kita ke pasar ikan dulu, beli dulu seafoodnya, terus bisa langsung dimasak di resto tadi. Tinggal bayar aja jasa masaknya, jasa bakar atau jasa goreng atau jasa saus gitu. So kita ke pasar ikan dulu ya. Nih sebelah kanan udah banyak mobil parkir, itu kita tandanya udah mau masuk area pasar. Pasar di sini tuh beda.
Yang bikin bedanya itu ini nih, tunggu. Ini dia. Ada di pinggir pantai. Kita bisa lihat dong perahunya dari sini. Luar biasa ya. Ini jembatan loh, masih lengkap gini. Sekarang kita mau masuk ke area pasar dalamnya. Enaknya tuh di sini nggak becek ya. Harganya juga terkenal murah. Kayak ikan tuna itu 35.000 per kilo. Salmon lokal 40.000 per kilo. Udang dari 60 sampai 75.000 per kilo. Lobster juga ada dari 200 sampai 350 per kilo. Ya tipsnya kalau di sini tuh harus rajin nawar. Dan turis asing juga suka ada sih yang belanja di sini. Emang terkenal murah dan lengkap. Kalau ke pasar ikan tuh udah langsung kebayang ya, udang asam manis, cumi goreng tepung, ikan bakar. Udah langsung lapar aja gitu bawaannya ya. Next kita ikut bakar di sini. Di Legong Segara Cafe ya. Nah tipsnya kalau kita mau pakai jasa bakar resto itu selalu datang lebih awal. Jangan waktu di jam makan. Karena ya kalau masak seafood apalagi bakar-bakar gini kan butuh waktu ya untuk ikannya tuh udah mateng sampai ke dalam. Jadi hitungannya tuh kalau bakar 15.000, kalau mau goreng tepung, saus padang, asam manis dan lain-lainnya itu 30.000. Bisa juga nih makan di sini. Tinggal bayar 15.000 untuk nasi sebako dan sayur tumis. Oke, makan dulu yuk di sini nih pinggir pantai. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. See you next vlog. Bye bye. Fighting for something to remind us that we're better than this poor love song.